her 20s. This is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. This morning, someone complained about the water pressure at the hotel. Bayangin, lo sendirian di dalam lift hotel tua, lampunya redup, suara mesinnya pelan, dan kamera CCTV ngeliatin lo tanpa kedip. Pada tahun 2013, internet diguncang satu video pendek yang isinya cuma rekaman CCTV di lift yang resolusinya tuh rendah banget, nggak ada suara. Tapi justru itu yang bikin merinding. Di video ini ada seorang cewek muda, gerak-geriknya aneh, kayak orang ketakutan gitu, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Namanya Elisa Lam. Video itu direkam di Hotel Cecil Los Angeles, hotel tua yang dari luar kelihatannya ya biasa aja, tapi Cecil punya sejarah panjang. Banyak warga lokal yang percaya bahwa hotel ini tertutup dan Elisa datang tanpa tahu apa-apa. Elisa Lam adalah mahasiswi umur 21 tahun dari Kanada. Dia cerdas, suka nulis, dan aktif di blog. Dia lagi solo traveling, nyari pengalaman, nyari cerita hidup, tapi ada satu hal penting. Elisa punya riwayat gangguan bipolar. Dan dalam kondisi tertentu, penyakit itu bisa bikin seseorang kehilangan realitas. Malam itu, Elisa terakhir kali terlihat di kamar hotel dia sendirian. Masuk ke lift, nggak ada teriak, nggak ada paksaan, nggak ada orang lain yang ada di situ. Tapi begitu pintu lift nutup, suatu berubah. Di dalam lift, Elisa menekan banyak tombol lift sekaligus, berdiri di pojok, nunggu sesuatu. Liftnya nggak bergerak, tapi seolah-olah ada yang bikin dia ragu buat naik. Elisa keluar lift, ngintip lorong, masuk lagi, keluar lagi, kayak dia lagi dikejar sesuatu atau ngumpet dari seseorang gitu. Tapi kamera cuma ngerekam dia sendirian di lorong kosong itu. Bagian paling menyeramkan, Elisa berdiri di luar lift, tangannya bergerak aneh, jarinya muter, kayak lagi jelasin sesuatu ke seseorang gitu. Mulutnya gerak tapi nggak ada suara dan nggak ada siapa-siapa, atau kamera nggak bisa ngerekam semuanya, cuman dia doang lagi sendirian. Setelah rekaman itu, Elisa menghilang. Polisi turun tangan, relawan nyari, anjing pelacak juga dikerahin, tapi hasilnya nihil. Beberapa lama kemudian, anjing pelacak sempat dibawa ke atap Hotel Cecil. Anehnya, anjing itu tidak bereaksi apa-apa, seolah Elisa tidak pernah ke sana. Dan ini jadi kejanggalan besar, karena beberapa minggu kemudian, jawabannya ada di atap. Hotel mulai komplain, air keran bau, air gelap, rasanya aneh. Pihak hotel curiga ada masalah teknik. Seorang petugas disuruh naik ke atap tempat tangki air berada. Tangki air Hotel Cecil itu besar banget, tinggi banget, sulit buat dijangkau. Petugas juga sulitan buat naik, tapi akhirnya petugas juga bisa naik buat ngebuka tutup tangki dan langsung nemuin sesuatu yang gak akan pernah bisa dia lupain. Di dalam tangki air itu ada jasad Elisa Lam, mengapung, telanjang, dan kondisi panas. Air yang dipakai mandi, minum, sikat gigi berasal dari situ. Hotel langsung ditutup sementara, media meledak. Pertanyaan paling besar, gimana Elisa masuk ke situ sendirian? Pertanyaan pertama, tangkinya tinggi, tutupnya berat, nggak mudah diakses, dan laporan awal bilang tangkinya ketutup, nggak bisa kebuka. Dan nggak kebuka gitu, keadaannya ketutup. Otopsi menyatakan tidak ada luka kekerasan, tidak ada tanda penyertaan, tidak ada penyebab kematian tenggelam secara tidak sengaja, dan kasus ditutup. Tapi publik nggak puas, internet mulai berspekulasi. Dia dikejar seseorang, dia itu korban, dia ngelihat sesuatu di lift. Bahkan ada teori yang bilang dia nggak bicara sendirian. Hotel Cecil akhirnya ganti nama, citra diperbaiki, tapi banyak tamu yang bilang lift sering error, suara langkah malam hari. Mungkin ini murni tragedi medis, mungkin ini kecelakaan, atau mungkin Elisa ngalamin sesuatu yang nggak bisa dijelaskan kamera, karena kamera cuma ngerekam gambar, bukan ketakutan. Yang paling menyeramkan dalam kasus ini bukan hantu, tapi fakta bahwa pikiran manusia bisa membawa seseorang ke tempat yang
gak masuk akal dan gak semua orang kembali.